atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu semua dari Allah dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak yang disiko sama-sama mendoakan kampung awak. Kata Minang apa? Anak di pangku kawankan diam-diam, uang kampung dipatengkan. Nah, di antaranya lah kita baca doa atau mendoakan orang di kampung. Satu sisi, kok ketik sebelum berdoa ya. Satu sisi, memang bencana kok nampaknya musibah, ya, musibah yang satu sisi terlihat kayak azab. Tapi di sisi lain sebenarnya di pandangan orang-orang yang ahli makrifat, di pandangan ahli-ahli orang yang kasyaf, sebenarnya di kampung itu lagi dapet rahmat. Jadi satu sisi musibah ya, itu kita sepakat lagi sama itu musibah. Tapi di sisi lain itu sedang mendapatkan rahmat. Kenapa bilang rahmat? Karena tampe-tampe yang karena musibah datang itu terkenal di kampung itu tampe-tampe yang banyak dukun. Jadi tampe-tampe yang banyak dukun, tampe yang dukun-dukunnya kareh. Jadi para ahli suluk di Sinan itu kan mengimbangi. Jadi ada dukun dengan hal-hal yang negatifnya, ada orang-orang siak, orang suluk dengan doa-doanya. Tapi karena lah terlampau banyak, jadi caranya dialih sudah oleh gitu. Jadi makanya ada di apa galodo, ada macam-macam. Itu kan untuk dialih ke sungai itu. Itu ada hal-hal yang negatif itu dialih. Karena memang diprediksikan tahun 2030 sampai 2035 itu akan bangkit kampung awak. Itu akan bangkit kampung awak. Dan makanya tampe yang kena musibah kini tuh, saya lihat lah tuh. Itu sampai awal-awal penyebaran Islam. Coba cek di awal. Di Barus, itu kan pertama kali Islam di Barus itu. Makanya paling banyak di Barus itu Kanai. Karena lah banyak ternoda dengan hal negatif. Lalu dari agama yang lain dan duku-duku sama macamnya itu di Basian itu. Di Basian, di Sebolga, termasuk awal itu. Makanya di Basian itu. Jadi tampe yang itu lah banyak yang negatif itu di Basian. Makanya di Ali abis itu ke Kelawi. Kemudian di Aceh itu tampe itu juga yang di Basian tuh. Nah di kampung awak, nah sama. Tampe itu ya di Basian. Jadi bagian ke bawah itulah Basian. Ini agak bagian ke atas itu masih ada sekali. Nah, menurut ahli apa? Jadi kasar di orang-orang yang ahli marifat itu masih ada jatahnya itu untuk daerah Merapi. Itu di Tapir Belereng itu masih ada jenisnya apa? Masih ada dukun yang gadang itu untuk mengambil itu dengan Gunung Merapi suatu. Jadi iya. Jadi siap-siap aja lah tuh. Tapi itu di kalangan ahli apa tuh mari itu. Nah, jadi satu sisi awak berduka, satu sisi lain tuh aku bersyukur. Jadi kalau yang ilmu dukun kalau tak hilang, apalah tak alih soalnya akan ilmu ulama awak tuh dulu kan gagal itu ada ulama sih nanti. Itu akan itu balik tuh. Kini zuriat mereka itu kan lah pada banyak yang gadang-gadang gini, walaupun muda-muda tapi banyak gadang-gadang gitu. Makanya sekitar 2030 sampai 2035 akan ramai balik kampung awak. Jadi akan ramai lagi kajian keislaman. Tuh. Dulu tuh kampung awak tuh kayak di daerah Banjar. Di Banjar itu masya Allah tuh, masya Allah. Jadi daerah Negari, itu ibarat banyak orang yang orang siak lah nama bahasa awak. Nah kini kan karena kurang siak tulas ketek banyak dukun-dukunnya. Kalau dihitung-hitung itu di daerah Kasab itu dulu lah sampai 65% tuh dukun isi itu. Jadi yang positifnya tes ketek lah. Makanya tasawuf tuh. Makanya awak mencari banyak para masyai gadang dari luar lah, dari Timur Tengah macam. Tidak sampai ke kampung awak tuh. Nggak sampai kampung ado. Aku punya banyak masyayikh yang kadang-kadang nggak sampai singgah do di
ya, di tanah datar, di apa di 50 kota atau di Agam, nggak singgah dong. Maka nggak singgah, padahal ulama banyak sebenarnya. Tapi lantas tahu ada dukun-dukun. Nah, dengan diberikan hal-hal yang baik untuk diri kita, untuk anak keturunan kita, untuk kehidupan kita, baik untuk diri kita maupun pada orang kampung awak yang di sini. Mudah-mudahan Allah berikan yang terkena musibah, berikan kesabaran, ketabahan, diberikan jalan keluar dalam masalah yang dihadapi ini, dan awak yang disiko bisa membantu baik itu dengan doa maupun dengan materi. Mudah-mudahan perjalanan mereka itu tambah elok kembali insyaallah. Ala dini wa ala kulli salihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amaka wa yazidu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa jami'i ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad wa nastur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma salaka minhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Abdullah ma jaza nabiyyan an ummatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana washrah lana sunurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Allah makshif qulubana ya Allah, ya ikshif qulubana ya Allah, washfi mawdana ya Allah ya arhamar rahimin. Waqdi hawaijana bi jahi nabiyyika Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.